Apakah yang dimaksud reproduksi? Apa tujuan reproduksi? Reproduksi atau perkembangbiakan adalah upaya makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan atau anak. Tujuan reproduksi untuk melestarikan generasinya dari kepunahan. Alat perkembangbiakan pada manusia dibedakan dua, yaitu alat perkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Pada alat kelamin laki-laki terdapat testis, pada kelamin perempuan terdapat ovarium. Testis menghasilkan sperma, sedangkan ovarium menghasilkan ovum atau telur. Bila sperma dan telur bertemu akan menghasilkan zigot. Alat perkembangbiakan laki-laki terdiri dari testis, tempat menghasilkan sperma, epididymis, tempat pematangan sperma, vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke uretra. Penis untuk menyalurkan sperma ke vagina, kelenjar prostat menghasilkan cairan semen, pubis tempat tumbuh rambut kemaluan, uretra saluran tempat keluarnya air seni dan sperma. Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Di dalam testis terdapat saluran yang berkelok-kelok yang disebut tubulus seminiferus, tempat pembentukan sperma. Di antara tubulus-tubulus ini tersebar sel Leydig yang memproduksi testosteron dan hormon androgen. Sel sperma merupakan gamet jantan yang terdiri dari kepala, leher, dan ekor atau flagellum. Pada bagian kepala sel sperma terdapat bagian yang disebut akrosom yang mengandung enzim untuk membantu sel sperma menembus dinding sel telur. Bagian tengah terdapat banyak mitokondria yang menghasilkan tenaga untuk pergerakan ekor. Sedangkan bagian ekor ini berperan besar dalam pergerakan sel sperma. Sperma yang telah diproduksi akan memasuki saluran epididymis. Pada epididymis, sperma mengalami pemasakan dan disimpan sementara. Selanjutnya, apabila sudah masak, sperma masuk ke saluran sperma atau vas deferens menuju ke kantong sperma atau vesika seminalis. Proses pembentukan sperma di dalam testis disebut spermatogenesis. Proses spermatogenesis sebagai berikut. Di dalam testis terdapat banyak induk sperma yang disebut spermatogonium dalam keadaan diploid atau 2N. Kemudian spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Spermatosit primer akan mengalami pembelahan lagi, yaitu pembelahan meiosis menghasilkan spermatosit sekunder dalam keadaan haploid atau 1N. Kemudian spermatosit sekunder akan membelah lagi menjadi spermatid. Spermatid ini merupakan sperma yang belum matang. Kemudian spermatid akan mengalami pematangan di dalam epididymis sehingga menghasilkan sperma. Dari satu spermatogonium dihasilkan 4 sperma. Alat perkembangbiakan pada wanita terdiri ovarium, tempat memproduksi sel telur atau ovum. Oviduct atau tuba Fallopi merupakan saluran untuk menyalurkan ovum dari ovarium ke rahim. Rahim atau uterus, tempat
perkembangan embrio. Endometrium atau dinding rahim, tempat menempelnya sel telur. Serviks, leher rahim. Vagina merupakan jalan keluarnya bayi waktu kelahiran. Labia mayor, bibir tebal. Labia minor, bibir halus. Klitoris atau klentit. Pubis, rambut kemaluan. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum terjadi di dalam ovarium. Proses dimulai semasa embrio awal terhenti sebagian sewaktu lahir dan dilanjutkan waktu akil balik. Tahap oogonia ada 3, yaitu proliferasi, meiosis, dan transformasi. Proses oogenesis dimulai sejak anak perempuan masih dalam kandungan. Anak perempuan yang baru lahir sudah memiliki bakal sel telur sebanyak 200.000 hingga 2 juta. Namun hanya sekitar 40.000 yang tersisa saat anak perempuan mulai pubertas. Dari 40.000 telur pada masa pubertas yang mengalami pematangan sempurna hanya 400 telur. Satu telur yang matang akan dikeluarkan atau ovulasi selama siklus reproduksi atau menstruasi. Ovulasi adalah proses terlepasnya sel telur yang telah matang dari ovarium. Apabila usia perempuan sudah mencapai 45 tahun sampai 50 tahun, maka sel telur di dalam ovariumnya kemungkinan akan habis sehingga tidak produktif lagi. Masa ini disebut masa menopause. Proses oogenesis sebagai berikut. Di dalam ovarium perempuan terdapat indung telur yang disebut oogonium dalam keadaan diploid 2N. Kemudian oogonium akan mengalami pembelahan mitosis menghasilkan oosit primer masih dalam keadaan diploid. Oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis menghasilkan satu badan polar dan satu oosit sekunder dalam keadaan haploid. Oosit sekunder akan membelah lagi menjadi satu badan polar dan satu otid. Otid ini merupakan telur yang belum matang, kemudian di dalam ovarium akan mengalami pematangan menjadi satu sel telur yang matang. Sementara badan polar akan membelah menjadi 2 badan polar. Sehingga dari satu kali oogenesis, satu oogonium akan menghasilkan 3 badan polar yang akan mati dan satu sel telur yang matang. Pembelahan sel pada organisme ada 2 macam, yaitu pembelahan sel secara mitosis pada sel tubuh dan pembelahan sel secara meiosis pada sel kelamin. Untuk lebih jelas tentang pembelahan sel, amati tayangan video tentang pembelahan sel. Bagian-bagian penyusun telur. Cangkang telur berfungsi melindungi bagian telur sebelah dalam. Lembaga atau calon embrio. Tali kuning telur atau kalaja yang berfungsi mengatur posisi kuning telur supaya stabil. Kuning telur berfungsi sebagai makanan untuk embrio yang sedang tumbuh dan berkembang. Putih telur, rongga udara.
Bagian-bagian sperma. Bagian kepala, di depan kepala ada akrosom yang berisi enzim yang berfungsi untuk merobek membran telur. Kemudian leher sperma yang berisi mitokondria yang berfungsi menghasilkan energi bagi pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak pada sperma. Hormon yang mempengaruhi perkembangan alat kelamin. FSH berperan merangsang pengeluaran hormon testosteron pada pria dan estrogen pada wanita. LH berperan dalam pembentukan korpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadi ovulasi. Estrogen berperan dalam proses pembentukan ovum dan pembentukan sifat-sifat kelamin sekunder pada wanita dan merangsang produksi LH dan menghambat produksi FSH. Testosteron berperan dalam pembentukan sperma dan mempengaruhi pertumbuhan sekunder pria. Progesteron berfungsi dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding uterus untuk menerima ovum yang telah mengalami fertilisasi. Oksitosin berperan dalam merangsang kontraksi awal otot uterus saat proses kelahiran atau partus. Relaksin berperan dalam merangsang ligamen pelvis melakukan relaksasi pada saat proses kelahiran berlangsung. Laktogen bersama-sama progesteron merangsang kelenjar mamae untuk menghasilkan ASI. Ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada laki-laki. Suara membesar, dada membidang, tumbuh jakun, tumbuh rambut pada tempat tertentu, dan mimpi basah. Ciri-ciri pertumbuhan sekunder pada perempuan, pinggul membesar, tumbuhnya bukit kembar, kulit halus, tumbuh rambut pada tempat tertentu, serta menstruasi. Animasi di atas mengilustrasikan penebalan dan peluruhan dinding rahim pada setiap siklus menstruasi. Siklus menstruasi. Menstruasi merupakan pendarahan yang terjadi akibat luruhnya dinding sebelah dalam rahim atau endometrium yang banyak mengandung pembuluh darah. Siklus menstruasi terdiri atas 4 fase. 1. Fase menstruasi terjadi bila ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. 2. Fase praovulasi. Hormon pembebas gonadotropin yang disekresikan hipotalamus akan memacu hipofisis untuk mensekresikan FSH. FSH memacu pematangan folikel dan merangsang folikel untuk mensekresikan hormon estrogen yang menyebabkan pembentukan kembali dinding endometrium. 3. Fase ovulasi. Jika siklus menstruasi seorang perempuan 28 hari, maka ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen menghambat sekresi FSH. Kemudian hipofisis mensekresikan LH. Peningkatan hormon LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel. 4. Fase pasca ovulasi atau sekresi.
Fase ini selalu sama, yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Folikel degrad atau folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berkerut dan menjadi corpus luteum. Corpus luteum mensekresikan hormon progesteron dan masih mensekresikan hormon estrogen. Progesteron mendukung kerja estrogen untuk mempertebal dan menumbuhkan pembuluh darah pada endometrium, serta mempersiapkan endometrium untuk menerima implantasi embrio jika terjadi pembuahan. Jika tidak terjadi pembuahan, corpus luteum berubah menjadi corpus albican, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan atau fertilisasi adalah proses peleburan antara inti sperma dan inti telur yang sudah matang. Fertilisasi terjadi di dalam saluran tuba Fallopi. Sebelum pembuahan terjadi, sel telur akan mengalami ovulasi lepas dari ovarium menuju saluran tuba Fallopi. Sementara jutaan sperma bergerak dari vagina melewati rahim, kemudian menuju saluran tuba Fallopi. Selama di perjalanan, banyak sperma yang hancur oleh mukus atau lendir dari dinding rahim dan dinding tuba Fallopi. Di antara beberapa sperma yang bertahan hidup, hanya satu sel sperma yang mampu menembus membran telur. Setelah terjadi pembuahan membran, sel telur mengeras untuk mencegah sperma lain supaya tidak masuk. Hasil pembuahan antara inti sperma dan inti telur berupa zigot. Zigot mengalami pertumbuhan dan perkembangan menjadi morula, kemudian berubah menjadi blastula, berubah menjadi gastrula, mengalami organogenesis, dan terbentuklah embrio. Untuk lebih jelasnya, pelajari tayangan video mengenai proses pembuahan. Pertumbuhan dan perkembangan embrio. Embrio yang menempel pada rahim terus tumbuh dan berkembang sampai membentuk dua bagian utama sel. Bagian pertama berupa embrio yang sebenarnya, yang selanjutnya akan menjadi bayi. Bagian lain akan membentuk membran ekstraembrio. Membran ekstraembrio ini selanjutnya membentuk amnion dan tali pusat. Amnion adalah suatu kantong yang mengelilingi embrio dari benturan. Plasenta dan tali pusat merupakan penghubung antara embrio dengan jaringan induknya. Fungsi plasenta dan tali pusat adalah untuk mengalirkan makanan dan oksigen dari induk ke embrio, serta mengalirkan sisa-sisa pertukaran zat sampah dari embrio ke peredaran darah induknya. Pada usia 4 minggu, janin atau embrio sudah tampak pertumbuhan mata dan telinga. Pada usia kira-kira 8 minggu, janin sudah mirip dengan bayi dengan kepala lebih besar, mata, telinga, hidung, jari tangan, dan jari kaki mulai terlihat jelas. Usia 10 minggu, panjang embrio kira-kira 6 cm. Ukuran kepala masih lebih besar dari badannya. Pada usia kira-kira 8 bulan atau 32 minggu, panjang janin kurang lebih 40 cm. Pada usia kira-kira 9 bulan, bayi mencapai perkembangan yang sempurna dan siap lahir. Panjangnya kira-kira 50 cm dan beratnya 3-3,5 kg.
Begitu bayi siap untuk dilahirkan, otot-otot vagina rahim akan berkontraksi secara teratur dan mendorong bayi keluar dari rahim melalui vagina. Ketuban akan pecah sehingga cairan ketuban keluar. Fase pasca embrionik ialah pertumbuhan dan perkembangan individu dari mulai kelahiran sampai menuju dewasa. Penyakit menular seksual atau PMS. 1. AIDS. AIDS adalah menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Cara penularan AIDS melalui cairan tubuh penderita, seperti melalui hubungan badan dengan orang yang terinfeksi HIV, melalui jarum suntik yang telah dipakai oleh orang yang terinfeksi HIV, melalui transfusi darah yang tercemar oleh virus HIV, melalui ibu hamil yang terinfeksi HIV kepada bayi yang dikandungnya. Gejala penyakit AIDS tahap awal, orang yang terinfeksi HIV tidak menunjukkan gejala, bahkan hingga bertahun-tahun. Tahap pertengahan, setelah infeksi, penderita akan timbul gejala seperti flu, lesu, berkeringat malam hari tanpa sebab, demam, otot sakit, batuk-batuk, pembesaran kelenjar limfe, dan sariawan yang berulang-ulang. Tahap akhir, berat badan penderita terus menurun, diare kronik, sesak napas, timbul bisul berwarna merah yang diakhiri dengan kematian. Pencegahan penyakit AIDS. Tidak melakukan hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi HIV. Hindari penggunaan jarum suntik bersama-sama. Jika ingin transfusi darah, pastikan darah tidak tercemar HIV. 2. Penyakit raja singa atau sifilis. Sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Treponema pallidum yang mudah ditularkan melalui hubungan badan. Gejala penyakit sifilis ada 3 tahap. Tahap pertama, timbul bisul yang tidak sakit dan sembuh dengan sendirinya di bagian penis pada laki-laki dan di dalam rahim pada perempuan. Tahap kedua, terdapat lesi di permukaan kulit yang terasa gatal di permukaan tubuh, sariawan, demam ringan, sakit tenggorokan, dan pembengkakan kelenjar limfe pada lipatan paha, leher, atau tangan. Tahap ketiga, rusaknya tulang, sendi, dan aorta, serta dapat melumpuhkan, tetapi melalui pengobatan dengan antibiotik, gejala ini bisa dihentikan prosesnya. 3. Gonore atau kencing nanah. Gonore adalah penyakit kelamin yang disebabkan infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae dan merupakan penyakit yang sangat mudah ditularkan melalui hubungan badan. Gejala gonore pada laki-laki yaitu keluarnya nanah dari uretra dan terasa sakit sewaktu buang air kecil. Sedangkan pada perempuan tidak menunjukkan adanya gejala, sehingga berlanjut hingga komplikasi. Penyebaran infeksi ke testis pada laki-laki dan oviduct pada perempuan
dapat menyebabkan kemandulan. Penyebaran infeksi ke persendian dapat menyebabkan artritis. Jika bayi yang baru lahir mengalami gonore dan tidak segera diatasi, dapat menyebabkan kebutaan. Penyakit ini dapat diobati dengan antibiotik.